Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang metodologi tafsir Al-Quran. Materi ini akan membahas bagaimana cara para mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan sumber, metode, dan corak tafsir yang berbeda. Baik, langsung saja kita memasuki ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian metodologi tafsir. Tafsir berasal dari kata al-fasar yang berarti memiliki arti penjelasan atau pengungkapan sesuatu yang masih belum jelas. Dalam kajian Al-Quran, tafsir merupakan proses untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran agar isi dan pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami lebih baik. Melalui tafsir, ayat yang sulit dipahami dapat dijelaskan berdasarkan ilmu, konteks, dan pemahaman para mufasir. Yang kedua, tafsir secara istilah, yaitu proses untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran agar isi dan pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan lebih baik serta dijadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya tafsir, seseorang dapat mengetahui maksud dari ayat Al-Quran dan mengambil hikmah atau nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Selanjutnya, metodologi tafsir yaitu ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana cara para mufasir memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Di dalamnya juga dipelajari berbagai tahapan serta pengetahuan yang membantu mufasir agar penafsiran yang dilakukan lebih tepat dan sesuai dengan maksud ayat tersebut. Kemudian, tiga bagian utama metodologi tafsir. Yang pertama itu ada sumber tafsir. Rujukan utama yang digunakan dalam proses penafsiran ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran. Rujukan utama dalam penafsiran Al-Quran yaitu dasar atau sumber yang digunakan oleh mufasir untuk memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Rujukan tersebut menjadi pedoman agar penafsiran yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan tetap sejalan dengan maksud ayat Al-Quran. Untuk bahan rujukannya, saya mengambil dari kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, yaitu menjelaskan, di kitabnya itu menjelaskan berbagai cabang ilmu Al-Quran, termasuk pembahasan tentang tafsir, sumber-sumber penafsiran, dan ilmu yang diperlukan oleh seorang mufasir. Kemudian yang kedua itu ada proses yang digunakan oleh mufasir dalam memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Untuk serangkaian langkah yang dilakukan untuk menggali pesan dan kandungan ayat secara tepat. Proses tersebut meliputi kajian terhadap bahasa, sebab turunnya ayat Al-Quran atau asbabun nuzul, hubungan antar ayat, serta penggunaan sumber-sumber tafsir yang dapat membantu memperoleh pemahaman yang sesuai dengan maksud Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu ada corak tafsir. Sudut pandang atau corak pemikiran dalam penafsiran adalah kecenderungan dan pendekatan yang digunakan oleh mufasir. Dalam memahami serta menjelaskan makna ayat Al-Quran, corak ini dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, pemikiran, dan tujuan mufasir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Untuk selanjutnya, dan kita memasuki sumber tafsir. Sumber tafsir itu ada tiga. Yang pertama ada tafsir bil ma'tsur. Menafsirkan tafsir bil ma'tsur itu menafsirkan Quran dengan Quran
Ayat dijelaskan dengan hadis, ayat dijelaskan dengan pendapat sahabat dan tabi'in, terus karena berfungsi menjelaskan kitab Allah. Yang saya pahami dalam tafsir ini adalah kita terhadap pemahaman terhadap Al-Quran diperoleh melalui riwayat yang berasal dari Nabi, para sahabat, dan tabi'in. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membantu memahami makna serta kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran, yaitu ada ayat yang maknanya masih umum atau belum jelas. Lalu dijelaskan oleh ayat lain yang lebih lengkap, karena sama-sama berasal dari Allah. Cara ini dianggap sebagai penafsiran yang paling kuat. Kemudian yang kedua itu ada Al-Quran dijelaskan dengan hadis Nabi. Maksudnya itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya menjelaskan hukum yang masih umum, cara menjalankan ibadah, atau makna dari ayat tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada Al-Quran dijelaskan dengan pendapat sahabat. Para sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi dan menyaksikan langsung keadaan saat ayat turun. Karena itu, pemahaman mereka tentang Al-Quran menjadi salah satu rujukan penting. Kemudian yang terakhir itu ada Al-Quran dijelaskan dengan pendapat tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat yang belajar langsung dari mereka. Mereka melanjutkan penjelasan dan pemahaman Al-Quran yang didapat dari para sahabat. Jadi, tafsir bil ma'sur itu intinya cara memahami Al-Quran dengan melihat penjelasan dari Al-Quran sendiri, hadis Nabi, pendapat sahabat, dan tabi'in. Karena semuanya itu udah mencakup menjelaskan isi dan maksud dari kitabullah. Kemudian yang kedua, itu ada tafsir biroi. Tafsir yang di dalamnya menjelaskan makna mufasir yang hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan istinbat yang didasarkan pada ro'yu semata, maksudnya ayat yang dijelaskan dengan logika, ilmu, dan ijtihad. Maksud dari ayat yang dijelaskan dengan logika, ilmu, dan ijtihad adalah seorang mufasir menggunakan penalarannya untuk eh, menggali makna ayat dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tafsir, seperti ilmu bahasa Arab, konteks ayat, dan prinsip-prinsip syariat. Dengan begitu, penafsiran dapat menjawab persoalan atau kondisi yang berkembang di masyarakat. Kemudian, tafsir bil isyari. Maksud dari tafsir bil isyari adalah menafsirkan ayat tidak hanya berdasarkan makna zahirnya. Seorang mufasir mencoba melihat hikmah, pelajaran, atau pesan batin yang ada di balik ayat tersebut. Namun, penafsiran ini tetap tidak boleh bertentangan dengan makna utama ayat, Al-Quran, hadis, dan aturan dalam ilmu tafsir. Lalu, tafsir bil isyari banyak digunakan oleh para ulama tasawuf karena lebih menekankan pada pembinaan hati, akhlak, dan kedekatan seorang hamba dengan Allah. Jadi, tafsir ini bukan mengganti makna asli ayat, tetapi memberikan pemahaman tambahan yang lebih mendalam dari isi Al-Quran. Kemudian, metode tafsir. Metode tafsir yang pertama itu ada tahlili. Metode tahlili itu penafsiran Al-Quran berdasarkan urutan ayat dan surah dalam mushaf.
Dalam pembahasannya itu udah mencakup makna lafadz, ijaz, balaghah, munasabah, asbabun nuzul, dan kiroat. Kadang-kadang juga ada kiroat, kisah-kisah Israiliyat dan sebagainya. Terus eh, yang kedua itu, ini ciri-ciri metode tahlil ya. Yang kedua itu memberikan kesimpulan, kesimpulan makna dari berbagai aspek, fikih, syariat, akhlak, tasawuf, ilmiah, akidah, akidah atau tauhid, perintah, larangan, dan janji. Kemudian yang kedua itu ada eh, ijmali, metode tafsir ijmali. Metode tafsir ijmali adalah pendekatan penafsiran Al-Quran secara ringkas, umum, dan mudah dipahami dengan bahasa populer. Ciri-ciri tafsir ijmali adalah yang pertama singkat, sehingga tafsir ijmali mirip sebuah terjemahan. Yang kedua, dia ringkas, tidak memberikan penjelasan yang bertele-tele atau penjelasannya tuh motor terus. Terus yang ketiga, menjelaskan intisari dan maksud ayat satu. Terus yang terakhir, dari segi penyajiannya urut mushaf 30 juz. Terus metode tafsir mukoron. Kemudian ada metode mukoron. Metode tafsir mukoron adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk pada penjelasan-penjelasan para mufasir. Langkah yang ditempuh ketika menggunakan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan sejumlah ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengemukakan. Mengemukakan cara penjelasan para mufasir, baik kalangan salaf atau kalangan kholaf, baik tafsirnya bercorak bil mansur atau bir roi. Kemudian yang ketiga itu membandingkan, membandingkan kecenderungan tafsir mereka masing-masing. Kemudian yang keempat itu menjelaskan siapa di antara mereka yang penafsirannya dipengaruhi secara subjektif oleh mazhab tertentu. Siapa yang penafsirannya ditunjukkan untuk melegitimasi golongan atau madhab tertentu. Siapa penafsirannya yang didominasi uraian-uraian yang sebenarnya tidak perlu, seperti kisah-kisah yang tidak rasional dan tidak didukung oleh argumentasi nakliyah. Selain empat ke atas, empat tersebut, empat metode tafsir mukoron itu, metode tafsir mukoron, metode mukoron mempunyai pengertian lain yang lebih luas, yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tema tertentu atau membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi, termasuk dengan hadis-hadis yang makna tekstualnya tanpa kontradiktif dengan Al-Quran atau dengan kajian-kajian lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i atau tematik adalah penafsiran Al-Quran dengan mengumpulkan ayat yang memiliki tema atau topik yang sama. Inilah yang menjadi inti pembicaraan kita selesai terakhir. Jadi metode tafsir maudhu'i itu adalah hmm, untuk kekurangannya ya. Kekurangannya itu dia bisa mengetahui keunggulan apa
keunggulan dan kekurangan sebuah penafsiran secara langsung. Jadi eh, nggak praktis gitu. Kalau kekurangannya tuh nggak praktis. Kalau keunikan tafsir Maududi itu dia eh, cuma cuma ngebahas tema, judul dan topik dan pembahasan tertentu. Jadi dia tuh eh, tidak nggak tertib menurut mushaf uraiannya bisa dengan perangkat bil maksur dan bil roi. Jadi kalau keunggulan dan kelemahan tafsir Maududi itu dia membahas masalah secara tuntas atau mendalam dan tajam, kemudian memuat berbagai informasi terkait tema atau tidak praktis. Kemudian langkah tafsir Maududi. Menurut Al-Farmawi, itu langkahnya ada 7. Yang pertama, memilih dan menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji. Kemudian yang kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, baik baik ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Kemudian nanti yang ketiga itu menyusun ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya jika ada. Kemudian yang keempat, itu mengetahui munasabah ayat-ayat. Yang kelima, menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh. Kemudian yang keenam, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas. Yang ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian serupa tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tidak ada pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tetap. Kemudian ciri-ciri metode tahlili. Ini tadi udah, ini udah gitu ya. Ciri-ciri metode tahlili itu menjelaskan makna kata, kemudian membahas asbabun nuzul, lalu menjelaskan munasabah ayat, dan yang terakhir mengkaji sisi bahasa. Untuk kelebihan dan kekurangannya, di pembahasannya luas dan mendalam, tapi kadang-kadang terlalu panjang. Gitu. Untuk metode ijmali, mukorron, dan maudhu'i, dia tuh eh, tiga metode itu ringkas dan mudah dipahami. Terus mengikuti urutan mushaf. Kalau mukorron, membandingkan beberapa penafsiran, mengetahui persamaan dan perbedaan tafsir. Kemudian yang ketiga, menghimpun ayat dengan tema yang sama dan pembahasan lebih fokus dan mendalam. Untuk corak tafsir, Lughawi fokus pada bahasa. Yang kedua, kalami membahas akidah, lalu fikih mengkaji hukum Islam. Yang keempat, sufi menekankan nilai-nilai rohani dan penyucian jiwa. Yang kelima, falsafi, dia menggunakan pendekatan filsafat. Yang keenam, ijtima, membahas persoalan sosial. Yang ketujuh, ada menonjolkan keindahan bahasa dan nilai kebahasaan. Kemudian yang kedelapan, corak tafsir ilmi. Dia berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ada corak tafsir tarbawi, menekankan nilai pendidikan. Jadi kesimpulannya yaitu dalam ilmu tafsir, para ulama menggunakan tiga sumber utama, yaitu tafsir bil maksur, bil roi, dan bil isyari. Selain itu, terdapat 4 metode penafsiran, yaitu tahlili, ijmali, muqarron, dan maudhu'i, serta berbagai corak tafsir seperti falsafi, sufi, fikih, ilmi, lugawi, dan adabi ijtimai yang menghubungkan ajaran Al-Quran dengan kehidupan masyarakat. Jadi, hmm, memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan membaca terjemahannya, tetapi juga perlu memahami sumber, metode, dan pendekatan tafsir
agar pesan Al-Quran dapat dipahami secara lebih luas dan sesuai dengan konteks kehidupan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Kalau ada salahnya nanti bisa komen aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, teman-teman.